Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman, Bapak Ibu yang terhormat. Eh, Kali ini saya akan coba hal yang baru. Ya, Bapak Ibu, saya sudah coba eh, pasar saham Amerika. Jadi beberapa tool juga saya sudah sharing kemarin. Nah, sekarang kita mulailah melakukan analisa untuk pasar saham Amerika. Kali ini saya akan pilih saham Tesla ya, Bapak Ibu. Kita akan lakukan volume price analysis untuk saham-saham yang ada di pasar saham Amerika. Ya, Tesla menggunakan Telegram bot, DL-Coin bot untuk penutupan hari Jumat 4 April 2025. Kebetulan kemarin saya sudah coba entry, kita coba analisa, mungkin saya sharing ya. Oke. Jadi ini sekaligus karena rencana nanti mungkin untuk saham Amerika kita tidak terlalu rutin seperti aftermarket close saham Indonesia, mungkin di weekly sajalah untuk saham pasar saham Amerika. Kali ini kita tes lah ya. Bapak Ibu nanti bisa juga akses Telegram botnya pakai link ada di deskripsi. Oke, baik. Sebelumnya saya ucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Kebetulan pasar saham Indonesia sedang tutup, jadi dengan kondisi market saat ini, saya sedang mencoba bagaimana diversifikasi ke pasar saham Amerika. Nanti kita bukanya hari Selasa ya, Bapak Ibu. Market kita sedang cuti IHSG dari hari kemarin mulai cuti bersama sampai nanti kita buka lagi hari Selasa lagi di tanggal 8 ya, tanggal 7 masih cuti. Oke. Nah, karena marketnya lagi tutup, Bapak Ibu, saya coba mulai otak-atik ke pasar saham Indonesia, Amerika lah. Baik, kemarin saya sudah buat analisa di pasar saham Indonesia, Bapak Ibu ya. Kebetulan market kita lagi libur. Kebetulan juga Donald Trump deklarasi Liberation Day ya, trade tarif baru, dan Indonesia kena 32%. Nah, pasti terdampak karena saya pas saat liburan banyak dimention, Pak, ini bagaimana dengan HSG dari volume price analysis. Nah, saya sudah buat videonya, silakan ditonton ya, dan saya langsung compare ya. Jadi untuk 32% tarif dagang ini tentu terdampak. Di YouTube atau di televisi sudah banyak analisa, tapi yang penting kan kita sebagai trader nih, yang langsung aja ke pasar sahamnya, nggak usah ngomongin yang kemana-mana, langsung sahamnya seperti apa. Nah, kemarin saya sebagai contoh sudah ambil untuk Big Four ya, karena memang Big Four ini leading indicator. Kalau asingnya masuk, maka mereka bergerak bullish, dan indeks kita juga IHSG akan terpengaruh bullish karena mereka market cap-nya besar. Jadi jangan lupa Bapak Ibu nonton dulu update untuk tarif dagang 32% dan apa dampaknya terhadap pasar saham Indonesia dan kita harus apa. Salah satunya kemarin kan saya sampaikan, ya mungkin kita harus diversifikasi ke pasar saham Amerika karena kita follow the foreign flow ya Bapak Ibu. Karena indikasinya mungkin pasar saham banyak trading luar negeri, foreign yang keluar dari pasar saham Indonesia mungkin kembali ke Amerika ya. Itu salah satunya. Silakan ditonton, linknya nanti saya masukkan ke deskripsi video. Oke. Nah, disclaimer dulu Bapak Ibu, video ini tujuan untuk edukasi. Ya, disclaimer on, trade at your own risk. Kita trading di pasar saham Amerika nanti wajib punya trading plan dan harus ada money management. Oke, nanti Bapak Ibu bisa akses Telegram botnya untuk melakukan analisa karena saya sudah tambahkan tool-tool untuk pasar saham Amerika seperti volume price, speedometer juga sudah ada, rotasi saham juga sudah ada ya. Bapak Ibu bisa join Telegram botnya, linknya ada di deskripsi video. Telegram channelnya juga sudah ada karena saya selalu update di sana. Sosial media silakan di follow, insya Allah nanti akan saya follow back. Oke, karena ini adalah awal ya Bapak Ibu, saya juga tidak, kalau di pasar saham Indonesia saya sudah 19 tahun ya. Menggunakan volume price analysis saya sudah sejak tahun 2010, tapi di pasar saham Amerika ini baru mau memulai. Jadi dulu sempat saya buka ya, agak sulit. Saya dulu di forex tahun 2014 lah. Waktu itu ada 2013 atau 14, waktu itu krisis di Eropa. Saya coba forex tapi agak susah karena buka broker yang terpercaya, AB broker di pasar saham Amerika itu transfer duitnya susah dan segala macamnya. Sekarang lebih gampang lah.
Nah, ini karena saya pemula, mungkin Bapak Ibu ada yang belum pernah buka saham akun di pasar saham Indonesia, sekarang lebih mudah. Nah, ini sekarang saya kasih pendahuluan dulu ya. Kenapa saya mulai diversifikasi ke saham pasar saham Amerika? Karena pertama uncertainty di pasar saham Indonesia dengan alasan apapun sekarang tinggi ya. Kena perang dagang ya, kelas menengahnya jatuh, banyak PHK, PMI kita, manufacturing kita pasti akan terdampak nanti kalau perang dagang ya, Bapak Ibu. Eh, Iya, rekanan dagang kita mungkin Cina mereka turun, kita yang mengandalkan sektor energi atau tambang basic mungkin akan terdampak ya. Itu macam-macam lah ya Bapak Ibu. Oke. Nah, alasan kedua adalah pasar saham Amerika sekarang lebih mudah diakses karena sudah ada broker yang terregulasi di Bapeti ya dan diawasi oleh OJK. Lebih gampang. Kalau dulu kalau buka keluar susah, transportnya juga susah, costnya tinggi. Sekarang lebih gampang. Nah, sekarang belakangan ada fraction share lot. Jadi kalau kita mau pemula, kalau dulu kan langsung beli satu lot $200, sekarang gampang Bapak Ibu. Minimum $1 bisa atau 15.000 bisa ya Bapak Ibu. Fraction lotnya ada, minimum $1. Saya sudah coba ya Bapak Ibu, nanti saya sharing juga. Nah, ini bagian dari diversifikasi. Selain kalau mau masuk ke emas boleh, mau masuk ke reksadana boleh, tapi sama saja kalau reksadananya ke Indonesia atau masuk ke kripto. Yang mau masuk ke kripto terserah Bapak Ibu sesuai dengan risk profile masing-masing. Saya kebetulan masih percaya dengan pasar saham, cuman diversifikasi ke pasar saham Amerika. Nah, dengan open marketnya berbeda-beda ya Bapak Ibu. Kalau kebetulan saya pasar saham Indonesia jam 9 malam atau jam setengah 9, setengah 10, Bapak Ibu kita bisa ini ya, bisa switching ya. Jadi saat pasar Indonesia sudah tutup, kita pasang order untuk pasar saham Amerika. Oke. Nah, berapa tool sudah saya tambahkan di bot server, jadi Bapak Ibu bisa akses Telegram botnya untuk melakukan analisa di Telegram bot juga sudah bisa. Tapi saat ini masih terbatas, nanti saya akan tambahkan ya. Time frame-nya saya nanti akan pakai nge-swing ya Bapak Ibu, daily, weekly, dan monthly. Struktur besarnya tentu lihatnya di monthly, tapi wyckoff-nya berjalan di weekly. Entry-nya nanti di daily, juga nanti saya akan coba pakai trading view karena broker yang saya gunakan menyediakan trading view. Saat ini hanya 19, mungkin nanti saya akan kembangkan menjadi 30 ya Bapak Ibu. 30 karena rencana saya acuannya akan ke Dow Index. Nanti rencananya akan tambah satu kripto. Nanti saya strateginya kalau untuk pasar saham Amerika satu broker, untuk kripto mungkin broker yang lain ya. Pasar saham Amerika mungkin pakai GoTrade, untuk yang kripto mungkin pakai Peluang. Saat ini yang tersedia VPA, VBP, dan Evol untuk volume price analysis. Karena tetap analisanya menggunakan volume price analysis dan wyckoff. Sebab asal-usul wyckoff itu dari Amerika. Saya yakin metodologi volume price dan wyckoff ini berjalan baik di pasar saham Amerika. Oke, lalu nanti ada tambahan Fear and Greed Speedometer untuk mencari saham-saham yang sudah ekstrim. Juga menggunakan saham rotasi saham ya. Nanti kita akan praktekkan di sini. Bapak Ibu silahkan aja akses Telegram botnya. Nah, saya sampaikan tadi bahwa sekarang brokernya sudah terregulasi di Bapeti. Saya sudah buka akun GoTrade dan sudah akses Telegram pasar saham Amerika menggunakan GoTrade. Bapak Ibu bisa juga buka GoTrade. Nanti linknya saya masukkan ke deskripsi video. Nanti saya juga praktekkan, saya lakukan analisanya pakai volume price analysis di Telegram bot, speedometernya, bahkan Sankey diagramnya juga sudah ada, ya. Nah, ini untuk pasar saham Amerika kita akan nanti pakai trading view di GoTrade. Banyak yang kemarin mention, Pak, ini bisa langsung order, bisa. Saya sudah eksperimen, cuman ternyata GTC-nya not until cancel, ya. Ternyata tidak, nanti kita praktekkan juga. Kita akan praktekkan bikin order nanti. Nah, untuk peluang, rencana saya untuk kripto, jadi tidak tercampur. Ya, ini bagian dari risk management dan strategi. Jadi mungkin di kripto
nanti saya akan tambahkan di botnya, tapi saya tidak akan aktif ya, tidak akan aktif, hanya coba-coba dan nanti mungkin sedikit saja masuknya di sini, mungkin masuk 1 juta dulu, ya Bapak Ibu bisa juga nanti buka trade peluang, nanti linknya juga saya masukkan ke deskripsi video, kode emisinya nanti Bapak Ibu bisa tambahkan juga referralnya ketika buka akun baru via web juga bisa ya. Oke, nanti linknya saya masukkan ke deskripsi video. Informasi berikutnya, workshop Bapak Ibu, bagi yang nanti berminat belajar trading as a business, workshopnya untuk trading as a business batch 38 sudah ada, Bapak Ibu bisa mendaftar. Juga nanti ada permintaan, Pak Roy, kalau nanti sudah cukup materinya, tolong buatkan workshop untuk pasar saham Amerika. Oke, nanti kita gabung lah ya. Jadi kalau sudah ikut ini, sudah ikut ini, sudah ikut ini, jadi ada yang ingin ikut lagi workshop, kita bikin untuk pasar saham Amerika. Yang ini untuk pasar saham Indonesia saja dulu. Oke, mari. Sebelum kita lakukan analisa, saya tambahkan dulu teorinya, Bapak Ibu ya. Jadi analisa saya jelas, Bapak Ibu, kita menggunakan Wyckoff dan volume price analysis supaya konsisten, karena itu yang saya kuasai. Saya tidak pindah-pindah lagi, metodenya sama. Wyckoff ini berasal dari Amerika, tentu saya yakin dia berjalan baik di pasar saham Amerika. Tinggal kita perdalam aja analisanya. Jadi Wyckoff itu teorinya seperti ini. Jadi dia ada 4 fase dan dia fokusnya kalau kita mau melakukan pembelian, kita fokus ke fase saat dia akumulasi. Jadi ada selling climax, auto reaction, secondary test itu adalah fase A. Lalu ada fase B di mana ini adalah cause-nya, penyebabnya. Lalu kita beruntung kita akan menemukan spring di fase C. Kalau tidak ya nggak apa-apa. Mungkin kita akan mendapatkan the best time for buying di fase D. Lalu dia pindah ke fase D. Ya. Itu untuk fase akumulasi kalau kita ingin beli sahamnya. Kita cari nanti yang metode seperti ini. Kalau yang distribusi saat menjual, maka kita akan menemukan namanya buying climax, auto reaction, secondary test, lalu dia masuk fase B, ya. Di sini kadang-kadang kita menemukan sign of weakness, arbitrage, baru kita akan masuk ke fase C. Saat itu kita akan menemukan arbitrage after distribution. Di sini adalah the best, bukan, ini adalah tesnya ya. Tes biasanya kita mendapatkan arbitrage, lalu kita akan mendapatkan the best time for selling di fase D, setelah itu akan masuk fase C. Jadi ini saja fokusnya nanti Bapak Ibu, analisanya supaya jelas. Kalau Bapak Ibu pakai metode-metode lainnya mungkin tidak pas. Saya tidak berpengalaman, tapi saya berpengalaman di Wyckoff. Ini yang diajarkan nanti di kelas advance ya, workshopnya. Jadi simplifikasinya kita akan mencari the best time for buying. Setelah fase akumulasi kita akan cari di sini, atau kita akan cari sinyal-sinyal pada saat akumulasi. Ini adalah the best time for buying. Nanti dia akan memberikan second chance to buy di sini. Lalu nanti kita akan masuk kalau setelah distribusi the best time for selling. Kita akan mendapatkan sinyal uptrust, baru nanti dia akan markdown. Inilah simplifikasi dari Wyckoff. Tapi nanti kita entry-nya akan lihat analisa Wyckoff-nya fase akumulasi atau distribusi di saham-saham Amerika. Oke, mari kita pindah ke Telegram bot-nya untuk melakukan analisa Tesla. Baik, Bapak Ibu, kita sekarang sudah masuk ke Telegram bot-nya. Bapak Ibu bisa akses Telegram bot-nya, linknya ada di deskripsi video ya. Di sini ada bot-nya. Untuk pasar saham Amerika belum ada machine learning-nya, jadi tidak ada alert-nya. Lalu dia screening-nya juga tidak saya masukkan, karena supaya tidak membebani ya Bapak Ibu, kita hanya akan melakukan analisa dan tidak banyak juga kan, kita bisa bikin analisa satu-satu, masuknya juga kan tidak banyak. Nanti kalau sudah ada dana, mungkin kita buat server terpisah untuk pasar saham Amerika atau pasar saham atau kriptonya supaya bisa membantu. Cuman kan sekarang ini bukan mandatory ya Bapak Ibu, kita baru coba-coba saja dengan risk kecil. Nah, seperti biasa Bapak Ibu, kita akan cek volume price-nya atau speedometernya dan Sankey-nya. Untuk pertama-tama kali ini, kita akan cek Sankey diagram untuk Tesla. Sepertinya sudah ada ya. SQF, ini adalah income statement. SQF TSLA. Kita coba, Bapak Ibu bisa akses ya nanti. Ini adalah Sankey diagram untuk Tesla income statement full year 2024. Karena kan kita tidak familiar dengan pasar dengan perusahaan-perusahaan di Amerika. Kadang-kadang baca laporan keuangannya bingung. Ini dibantu dengan
income statement untuk Tesla, mudah-mudahan mempermudah kita. Nah, di sini Bapak Ibu kita lihat revenue Tesla ini berasal dari autonya berasal dari 72 miliar dolar, 72 juta dolar dari sales ya, di dalam juta dolar dia. Turun dari tahun lalu 18%. Lalu ada leasing, regulated credit, energi, ya mungkin baterai ini, service untuk bengkel mungkin. Jadi totalnya revenue-nya di Tesla ini 97 juta US dollar, meningkat 1% year on year revenue-nya. Cuman kalau kita lihat ini dari cost revenue-nya besar sekali ya, 80 juta dolar. Lalu gross profit-nya 17 juta dolar gross profit-nya ya ini. Lalu kalau kita lihat cost revenue-nya berasal dari mana? Auto cost untuk bikin mobilnya sendiri pabrikasinya 62 juta dolar. Lalu service dan energi cost-nya 7 juta dolar dan service-nya 9 juta dolar. Ini adalah komponen dari cost of revenue-nya. Gross profit-nya kan 17 juta dolar terdiri dari operating expense sebesar 10 juta dolar, lalu ada general, admin 5 juta dolar, riset mereka cuma 4,5 juta dolar, terus restructuring, utang atau sebagainya itu di bawah 1 juta dolar. Nah, dari gross profit dia mendapatkan operating profit 7 juta dolar Bapak Ibu, tax-nya 1,8 juta. Net profitnya 7,2 karena ada income dari interest dan sebagainya menjadi total 7,2 juta dolar untuk net profit Tesla tahun ini. Jadi turun minus 2,8. Meningkatnya di mana ya? Meningkatnya di operating expense ya Bapak Ibu. Nggak tahu ini iklan atau segala macam. Riset naik dia 14%. Oke lah ya. General admin juga gaji-gaji gajinya CEO-nya juga mungkin meningkat atau pegawai-pegawainya meningkat. Itulah ya Bapak Ibu ya. Jadi dari bottom line-nya dia meningkat 1%, tapi top line-nya meningkat 1%, bottom line-nya turun ya, net profit-nya 28%. Jadi itu kira-kira Bapak Ibu untuk income statement Tesla full year 2024. Oke, pendahuluan. Kita sekarang masuk ke pembahasan teknikal mulai dari Speedo. Speedo untuk daily TSLA. Bagaimana speedometernya? Teslanya untuk penutupan kemarin, ya market terakhir dia berada di zona netral. Artinya dari technical analysis, dari technical data, price dan volumenya, supply and demand Tesla ini berada di zona netral. Padahal bereaksi juga ya pasar saham Amerika terhadap pengumuman tarif baru. Kita lihat weekly-nya, Speedo, ada nggak? TSLA. Oh ya, ini dia ngambil N ya Bapak Ibu. Ini nanti saya cek kembali. Ini end of day-nya harusnya bisa diperbaiki ya, nggak apa-apa. Harusnya dia update ini karena Extreme Fear Tesla weekly-nya Extreme Fear. Nanti saya cek lagi lah untuk weekly-nya. Ini perlu dicek kembali untuk tanggalnya. Sekarang kita cek dengan rotasi saham Star TSLA. Rotasinya relatif terhadap Dow Jones ya. Nah, ini yang menarik. Kenapa saya kemarin masuk ke Tesla? Ya, faktanya rotasi sahamnya belum update ya, nanti kita lihat. Kalaupun update dia berada di sinilah. Artinya Tesla ini kita sebut dengan habis panik terbit lahub relatif terhadap Dow Jones. Weekly-nya bagaimana? W-Star. Karena saya belum cek ini. Kan market baru kemarin. Dia otomatis harusnya. W-Star untuk Tesla. Oh, belum masuk ya. Ya, nanti saya perbaiki ya. Apa-apa. Nanti mudah-mudahan dia sudah masuk karena datanya harus sudah ada ya. Lalu kita mulai volume price analysis. Kita mulai dengan VPA monthly TSLA. Bagaimana chart monthly Teslanya? Kan saya belum ini ya, belum aktual ya Bapak. Maksud saya belum cek secara detail. Kalau lihat Tesla, monthly-nya sudah benar nih ya. Oke. Dia
ini akumulasi dia nge-swing ya Bapak Ibu, nge-swing. Nge-swing. Ini mungkin dia akan turun ke bawah. Ada demand zone di sini, mungkin kita bisa bottoming ya. Mudah-mudahan Tesla ini benar ya. Seperti ini polanya. Kalau enggak ya sama apa lagi ya Tesla. Nggak apa-apa sambil dicek lah. Tanggal 4 mulanya masih baru Bapak Ibu. Kita cek dengan VBP Monthly TSLA. Jadi dia nggak kemana-mana nih Tesla nih. Apa benar begitu chartnya? Iya ya. Sekarang kenapa saya tertarik di Tesla Bapak Ibu? Dia ada demand zone. Ini demand zone-nya. Jadi rencana saya adalah saya ngambil di sini, nanti ngambil di sini, lotnya diatur. Nanti mudah-mudahan dia balik lagi ke atas di $400 atau $400 segini, jual lagi ya gitu kan. Siklusnya seperti itu. Kita namanya juga trading, kita mencari beli di demand zone, nanti jual di supply. Oke, kita lihat dengan VPA Weekly TSLA. Kita lihat time frame weekly-nya. Kan saya belum pernah bikin analisa khusus untuk Tesla ya. Oke, kalau Tesla Bapak Ibu sinyalnya ya sudah benar ini ya Tesla. Day move indicate strength. Jadi weekly ini kemarin saya sudah pasang order karena ada gap ya. Jadi dia turun ke bawah. Ini mungkin tertahan di demand zone. Dia ini adalah akumulasi, marking up, distribusi, marking down. Nanti mudah-mudahan akumulasi lagi. Jadi target saya adalah mulai cicil beli untuk fase akumulasi. Karena sahamnya kan nggak kemana-mana lah kalau di weekly. Manfaatin itu. Menurut saya Tesla ini kita lihat dengan VBP TSLA. Weekly ya. VBP Weekly TSLA. Maaf, saya ambil weekly-nya dulu baru nanti ke daily. Ya. Jadi saya mulai masuk ke Tesla itu, ini sebenarnya zona demand zone-nya. Oke, dia coba retest ke bawah ya. Ini mudah-mudahan dia tidak sampai bawah lah Bapak Ibu. Kalau sampai bawah juga nggak apa-apa, saya akan coba ya. Jadi lot size-nya nanti kecil, kita akan buka pakai trading view nanti. Nah, ini ada demand zone, saya coba masuk memanfaatkan demand zone di sini. Nanti kalaupun keluar, saya akan tambah lagi beberapa lot di sini. Jadi rencananya nanti di daily saya beli 3 kali, $1 $1 kan uji coba. Nanti beli lagi di bawahnya kalau turun. Ya baru exit lah. Semoga dia balik ke sini ya Bapak Ibu. Demand zone di bawahnya. Jadi ini adalah marking up, ini adalah distribusi di weekly, ini adalah marking down. Nanti kalau turun ke bawah kita akan buy on weakness sampai bawah ya. Oke, lalu kita lihat dengan VPA TSLA. Daily-nya. Nah, ini entry-nya saya pakai chat time ini. Nanti cara entry-nya kita akan sama-sama. Oke, jadi Bapak Ibu, ini adalah marking up. Ini adalah uptrust bar. Ya, jadi ini distribusi. Ini marking down. Ini adalah the best time for buying ya. Jadi stop loss saya nanti saya akan exit sekitar 5 tick dia. 5 price tick lah di bawah ini. 216, sekian berapa lah nanti kita lakukan. Jadi ini adalah distribusi. Ini adalah marking down. Ini the best time for selling. Ini second chance to sell. Ini adalah selling climax. Ini auto rally. Ini secondary test. Saya kemarin waktu setelah libur itu saya beli nutup gap ini. Jadi ada entry pertama. Jadi entry kedua kemarin saya coba malam belum dapat di sini. Baru entry ketiga saya pas 217,2. Nanti kita akan coba pasang ordernya. Ternyata GTC-nya tidak till cancel ya. Cuman a day aja Bapak Ibu ternyata di ini. Ini terjadi peningkatan volume ya Bapak Ibu. Jadi fase A-nya sudah selesai. Nanti kita kalau dia close di bawah 217 ini saya exit dulu mengambil demand nanti di bawah. Nggak apa-apa. Ada risiko kecil karena trade-nya minimum $1 ya. $1. Nggak apa-apa. Jadi saya akan ada order lagi 1, order 2, 3. Kalau dia close bawah nanti saya exit, saya ambil lagi di bawah.
Jadi di sini saat dia selling climax, ininya akumulasi nih Bapak Ibu. Kenapa saya berani buy on weakness? Mudah-mudahan saya dapat harga diskon lah. Jadi masih ada kesempatan karena ini masih di fase A ya. Fase A, fase B-nya targetnya mana? Target saya nanti Bapak Ibu bisa lihat ini ada gap. Jadi targetnya itu saya ambil di sini ya, nanti jualnya 380 sekian, nanti kita pakai itu. Di sini ke atas nanti saya akan target jualnya. Karena ini ada gap, target saya itu dia nutup gap lah. Ya, Bapak Ibu nutup gap. Ini dia gap, saya ambil buy dapat, dia turun lagi, saya akan ambil bawah ya. Jadi masih ada order nanti di bawah. Begitulah kira-kira. Kita lihat VBP-nya. VBP TSLA. Tesla. Saya nggak tahu bagaimana sentimennya terhadap kebijakan dagang ya Amerika Tesla ini, tapi karena di sini ada demand zone, saya masuk. Ini ada gap ya di sini Bapak Ibu, dia tutup gap di sini. Jadi aman ya. Nah, turun ke bawah, order saya di bawah swing low ini dan di bawah ini. Ini ada demand zone. Ya. Jadi satu saya pasang order di sini. Ini nanti kita lihat di GoTrade-nya, saya punya account yang sudah fire. Kemarin saya pasang di swing low dan di lower downtrend tidak dapat. Ya, jadi saya kemarin pasang dua, nanti kita akan bikin lagi, kita pasang lagi. Oke, nanti kalau dia close di bawahnya, kita akan exit gitu. Cuman memang trading plan-nya agak susah. Cuman rencana tradingnya seperti itulah. Kenapa saya buy on weakness? Kita punya tool untuk melakukan analisa. Targetnya di sini ada gap yang dia tutup ya. Jadi ini adalah target jual saya. Nanti kita akan lihat swing candle ini. Kita pakai evol TSLA. Saya masih juga trading pasar saham Indonesia, cuman sekarang manfaatin dulu ya waktu libur. Oke, di sini ada gap ya Bapak Ibu. Ini ada gap. Jadi target saya jual itu adalah seatas ini ya. Jadi gap ini dia tutup, saya akan exit. Kemarin saya entry karena ada gap di sini, saya entry. Nanti berikutnya saya entry di bawah ini ya. Ada dua lagi. Kita akan praktekkan sama-sama. Baik, kita pindah dulu ke GoTrade-nya, TradingView. Baik Bapak Ibu, kita akan bikin trading plan. Maksud saya akan bikin entry di GoTrade Indonesia. Kebetulan saya sukanya karena lebih gampang analisanya karena sudah masuk ke TradingView, baik GoTrade dan peluang. Ini saya akan contohkan untuk GoTrade dulu bagaimana saya buat order saya di GoTrade. Nanti kalau untuk kripto mungkin kita akan buka di peluang. Jangan lupa buka GoTrade-nya Bapak Ibu. Linknya saya masukkan juga di sini untuk referral lah. Jadi saya belum tahu tentu referral itu berguna atau tidak. Nanti kalau Bapak Ibu mungkin kesulitan Pak, saya mau menganalisa boleh nggak dapat trial tambahan untuk pasar saham Amerika di robotnya. Nanti kontak aja saya. Misalnya masih coba-coba, Bapak Ibu bisa minta, mungkin trialnya seminggu kan, minta tambah seminggu lagi karena baru buka akun GoTrade, sudah pakai referralnya, terus minta tambahan mungkin seminggu lagi atau 2 minggu untuk Telegram bot bolehlah, karena ini kan masih masa adaptasi ya. Karena kan baru pemula-pemula juga kita semuanya ini. Oke, jadi Bapak Ibu langsung aja ke TradingView. TradingView. Oke. Ya, TradingView. Kebetulan saya sudah login ya Bapak Ibu. Sepertinya sudah login saya. Kita masuk ke chart ya Bapak Ibu. Oke. Nah, ini kan udah masuk TradingView ya Bapak Ibu, punya saya ya, punya akun saya. Tapi belum belum akses ke GoTrade. Nah, klik di sini Bapak Ibu ya, panel trading. Maaf, tarik ke atas. Ini ada broker-broker nih. Kalau Bapak Ibu mau coba-coba bisa pakai paper trading. Saya sudah coba, tetapi ternyata tidak sama dengan fasilitas yang diberikan di GoTrade. Makanya saya langsung aja deposit $10. Nanti Bapak Ibu bisa lihat sendirilah.
Go trade. Nah, di sini kan untuk menghubungkan Bapak Ibu bisa klik di sini go trade-nya. Oke. Oke, go trade. Oke, ya. Nanti hubungkan. Oke, sebentar ya, saya masuk dulu ya. Oke, Bapak Ibu, sekarang saya sudah masuk ke GoTrade tadi lewat email segala macam. Nah, ini saya $10 Bapak Ibu, kemarin buka $10. Ini yang saya sampaikan. Kita bisa langsung entry di GoTrade. Kalau pakai paper trading, nanti jumlah fractionnya nggak sama. Jadi saya sarankan Bapak Ibu bisa langsung aja praktek lah, risk kecil $10, cuma berapa lah. Nah, saya $10 order kemarin satu, sekarang cashnya tinggal segini lah, ini terbuka ya Bapak Ibu. Jadi saya juga tidak berharap saya profit besar di masa-masa pembelajaran inilah. Oke, ini volume price analysis saya Bapak Ibu ya. Tadi saya sudah mengatakan bahwa analisanya sudah saya lihat di apa namanya Telegram bot, speedometernya juga. Sekarang kita akan lihat ya. Sebelumnya saya sudah punya order satu pembeliannya di 253 ya Bapak Ibu. Belinya $1. Oke, belinya $1. Dari mana saya analisa sebelumnya beli? Karena saya kalau kita buka ini kan kalau kita lihat ini adalah marking up, ini adalah distribusi, ini adalah marking down. Jadi kemarin itu sudah ada sinyalnya di sini. Uptrust bar ya, jadi indikasi untuk jualan. Kalau kita lihat selling climax ini ada sinyal nih, sign of strength. Selling climax sudah ada muncul ya, authorization secondary test. Jadi sama dengan di Telegram bot ya Bapak Ibu. Kalau kita lihat strength-nya juga agak rendah, money flow-nya positif ini. Kemarin saya entry, ini saya buka, mudah kelihatan. Jadi saya entry dia ketika ada gap. Oke, jadi kalau detail volume price ini ceknya lebih gampang di Telegram bot lah. Sekarang kita lihat Bapak Ibu ya, ini rata-rata 20 hari, dia turun. Saya sudah dapat dalam posisi saya minus $0,6 ya Bapak Ibu. Tidak apa-apa, nanti saya berikutnya akan pasang order langsung di TradingView, ambil swing low-nya di sini. Saya akan pasang di sini, mungkin akan beli $1. Kalau kita lihat, ini berapa sih angkanya? Bentar. Oke, supaya lihat angkanya lebih gampang ini ya. Rencana saya akan pasang order di swing low bawah ini ya. Nah, ini candle. Kita lihat swing low itu harganya berapa. Oke, kita cari saja trading plan-nya. Untuk low-nya adalah low-nya Bapak Ibu lihat angka di sini ya. Terendahnya low ada di 2228 ya, Bapak Ibu. 2228 berarti nanti kita akan pasang di sini untuk trading plan-nya 2228. Posisi pembelian 2228. Stop loss-nya mungkin di bawah sini lah. Kira-kira saja nih ya, karena waktunya juga takut kelamaan. Oke, tadi target jual di mana? Di sini ya. Hanya ya kira-kira aja lah. Yang penting entry-nya nanti pas. Ya, di sini dia. Jadi kira-kira beginilah trading plan saya. Ini low-nya berapa? Low-nya 217,2. Lower down-cian saya turunin lagi lah. Kira-kira di sini. Jadi risk reward ratio-nya seperti ini Bapak Ibu ya. Seperti ini risk reward ratio-nya 17 kali ya. Besar ya. Kalaupun nanti mau kecilin, kita ambil ini juga nggak apa-apa. Tapi saya targetnya gap ya, nanti sambil naik stop loss dinaikkan. Jadi entry pertama saya sudah, ini nanti dia average bukan averaging down. Saya memang rencana bagi piramida. Jadi tambah di sini satu lot, nanti di bawah lower down chain juga saya tambah. Sekarang saya mau menambah ordernya, Bapak Ibu. Di sini ada trade. Ya, order. Nah, saya akan masukin tadi entry-nya di low-nya berapa? 22,28. Jadi saya akan entry di sini. Masukin 222,28. Terus dia minimum $1 ya, Bapak Ibu. Jadi fraction lot-nya 0,004 sekian ya. Nah, ini
kan ada pilihan GTC. Karena saya fraksional harus ini Bapak Ibu. Nah ini ternyata GTC-nya ini kemarin saya pasang order, pagi ini udah hilang. Oke, jadi nanti ini Bapak Ibu adjust saja ya, 2 tick di bawahnya. Stop loss-nya di berapa ini? Stop loss kan 212, saya bikin 212. Ini low-nya berapa? Low 217, saya bikin 215 ya, stop loss-nya 215. Ya, di situ stop loss-nya, risk reward rasionya juga masih menarik ya. Karena tadi lower downtrend-nya 217,02, 2 di bawahnya lah. Targetnya di atas atau target di sini juga boleh, karena dia yang high ini ya, dia high baru ada sell mother candle, di sini juga boleh. Oke, jadi $17,2. Jadi risknya kecil, profitnya besar. Kalau kena stop loss, is okay. Oke, di sini kan harganya saya beli, kalau dia kena 222 maka saya akan beli, Bapak Ibu, minimum $1 ya. Jadi dia fraksinya sekian. Nah ini saya nggak tahu nih bisa buka market tutup, bisa buka nggak dia. Jadi klik. Nah, limit order sudah diletakkan. Jadi ini buy limit saya di sini ya. Jadi stop loss-nya nanti kita cuan fraksional ternyata dia tidak bisa, tapi kita akan monitor lah nanti. Kalau kira dia close di bawah itu kita exit. Oke, tadi kita lihat lower downtrend-nya di mana? Kita cek lower downtrend VPA TSLA. Saya kalau lihat itu susah lihat yang lower downtrend di bot. Lower downtrend-nya 21702. Kita pasang order di sana ya, Bapak Ibu. Tambah lagi satu order. Ya, oke, sudah. Kita tambah lagi order. Limit juga 217.02. Oke, sama di sini, tinggal tambah ordernya. Nanti kalau stop loss dia tidak bisa nih Bapak Ibu, karena fraksional. Ternyata ya, itu kelemahannya. Saya baru juga tahu. Tidak apa-apa. Dolarnya tadi 1,04. Oke, pasang di bawah. Ya, jadi plan saya untuk di Tesla ada 2 order. Beli di swing low atau di mid downtrend, nanti kalau close di 215 saya akan exit semuanya ini. Baik, itu saja Bapak Ibu kira-kira rencana saya di Tesla. Semoga Bapak Ibu juga berminat ya. Jadi kita memang cari rezeki kemana-mana, mumpung pasar saham Indonesia lagi tidak jelas seperti ini, kita coba ikhtiar lah. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan silahkan Bapak Ibu, Telegram saya ada nanti di deskripsi video atau komentar saya di sini. Kalau ada yang Pak, saya mau coba pasar saham Amerika, tapi bot saya sudah expire, boleh nggak tambah seminggu lagi? Silahkan. Nanti silahkan kontak Telegram saya, nanti kita coba bantulah ya. Kalau jangan lupa referralnya Bapak Ibu kalau buka, karena saya juga nggak tahu tuh gunanya referral itu apa ya. Karena syaratnya banyak ya, ini itu, tapi tidak apa-apalah kalau Bapak Ibu buka akunnya, masukkan saja referral saya, nanti kontak saya. Semoga bermanfaat. Itu saja. Sambil menunggu pasar saham Indonesia nanti bottoming 4 bulan kemudian, kita bisa coba pasar saham Amerika. Semoga bermanfaat. Insya Allah kita bertemu di analisa lainnya. Jangan lupa untuk subscribe, share, and like video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.